Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, mungkin di Papua sudah siang ya, teman-teman dari Unipa. Kemudian dari Undip juga ada ya, Undip, UB, terus ada mahasiswa di ITK. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan materi pertama tentang gambaran umum tentang konsep dasar sesuai dengan tema pelatihan. Kemudian yang kedua adalah kita praktikum langsung sesuai dengan perangkat lunak yang telah diberikan oleh panitia, kemudian beberapa data, hasil penelitian, dan itu data-data terbaru. Setiap peserta itu memiliki data yang berbeda. Nah, mudah-mudahan nanti di akhir pelatihan ini harapannya semua sudah bisa menggunakan EcoView, minimal bisa melakukan identifikasi terhadap substance dasar perairan menggunakan single beam echo sounder yang Simrad EK15. Nah, sebelum saya mulai, apakah semua mendengarkan suara saya? Dengar, Bang. Bang, jelas. Jelas, Bang. Benar, Bapak. Ya. Materinya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Jadi baik, bahwa pelatihan kita pada siang hari ini itu terkait dengan bagaimana sebenarnya hasil akhir dari pelatihan ini bisa kita melakukan identifikasi sedimen dasar perairan. Nah, kenapa kita menggunakan EK15? Nah, alat ini adalah alat yang terbaru saat ini untuk single beam echo sounder. Biasanya untuk single beam itu tidak bisa melakukan identifikasi terhadap nilai base scatter atau hambur balik dari dasar perairan. Nah, EK15 ini merupakan sistem akustik single beam yang saintifik yang sudah bisa menghasilkan nilai base scatter, sehingga ini sangat penting kita pelajari bersama-sama. Mungkin terutama rekan-rekan mahasiswa S1 atau S2 bahkan S3 ini banyak yang melakukan ini, atau mungkin yang sudah jadi dosen atau peneliti. Ini adalah alat yang sangat sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah melihat atau pernah belajar akustik atau pernah mendengar tentang apa yang dimaksud dengan perampatan gelombang suara di dalam air, nah sedikit saya mengingatkan kembali bahwa teknologi ini adalah teknologi yang sangat bermanfaat untuk melakukan deteksi di kolom dan di dasar perairan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tujuan yang dicapai dalam pelatihan ini. Yang pertama adalah bahwa peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar sebelum melakukan pengolahan data, dan yang paling penting adalah peserta mampu melakukan pengolahan data menggunakan EcoView dari data EK15. Kalau sudah bisa melakukan pengolahan data, jika masih ada waktu, kita mencoba melakukan interpretasi dan analisis data. Kira-kira data yang dihasilkan oleh EK15 ini seperti apa dalam bentuk kalau kita investasikan atau dalam analisis lanjutan. Nah, itu kira-kira harapan yang paling penting yang bisa kita lakukan siang ini. Nah, saya seperti saya sampaikan tadi bahwa saya ingin mengingatkan kembali bahwa hidroakustik ini adalah pada prinsipnya mempelajari tentang perampatan gelombang suara dan perampatan di medium air, dan yang paling penting adalah bagaimana menganalisis karakteristik pantulannya. Nah, secara umum komponen dari hidroakustik single beam SBS, kalau di topiknya itu adalah SBS EK15, itu adalah singkatan dari single beam echo sounder EK15. Itu terdiri dari beberapa komponen. Yang paling pertama adalah time base, ini adalah sumber listrik. Bahwa prinsip dasar dari akustik itu sendiri adalah bagaimana merubah energi listrik menjadi energi suara. Kemudian transmitter, transducer. Nah, dari transducer gelombang listrik dirubah ke gelombang suara. Ketika dipancarkan ke kolom perairan akan memantulkan kembali, sebagian menyerap, sebagian dihamburkan, sebagian dipantulkan.
dan itu akan diterima oleh transducer dengan prinsip yang terbaik, yaitu dari gelombang udara ke gelombang listrik. Kemudian ditampilkan dalam display melalui amplifier. Kemudian saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih sebenarnya sistem akustik single beam echo sounder. Perangkat ini hanya terdiri dari satu beam atau satu sorotan. Kalau secara tegak lurus kira-kira seperti yang gambar di sebelah kiri, ketika kita melakukan survei mungkin kira-kira seperti sebelah kanan. Ini sangat berbeda dengan alat akustik yang lebih canggih pada saat ini, yaitu multi beam. Ini hanya satu sorotan dan areanya pun terbatas. Dan ini hanya cocok pada area-area yang sempit dan perairan-perairan yang dangkal. Komponen-komponen utama ini mulai dari navigasi sampai sistem akustiknya sendiri. Sistem navigasi penting karena untuk menghitung mana kedalaman yang sebenarnya, kemudian penyimpanan echo sounder dari permukaan air yang paling tinggi, kemudian ke dalam perairan kira-kira berapa sentimeter atau meter, itu juga menjadi perhitungan sehingga kedalaman yang sebenarnya bisa diketahui. Nah, perbedaannya dengan akustik multi beam ini sangat jelas. Kalau single beam tadi hanya terdiri dari satu sorotan, kalau multi beam ini terdiri dari beberapa sorotan. Ini hanya sebagai perbandingan saja. Jadi kalau dia multi beam itu sorotannya lebih banyak, sedangkan yang single beam hanya satu sorotan. Nah, kira-kira kalau ilustrasi seperti ini, ketika suara dipantulkan di kolom perairan, maka akan mengembalikan nilai pantul tergantung dari karakteristik yang dipantulkan. Misalnya kalau melewati kolom ada ikan dan lain sebagainya, kemudian melewati dasar perairan juga akan memberikan informasi tentang karakteristik dasar perairan. Nah, kalau secara multi itu bisa kita perhatikan bahwa selain data akustik, alat akustik yang masuk di dalam perairan, biasanya beberapa perangkat atau peralatan instrumen lain yang bisa digunakan dalam waktu bersamaan karena saling keterkaitan. Misalnya gelombang akustik masuk di dalam perairan itu sangat dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan kedalaman, sehingga di situ ada beberapa instrumen yang sangat diperlukan seperti CTG misalnya. Itu juga penting untuk mengetahui parameter lingkungan. Kemudian kalau ini kita perhatikan adalah sebagai akustik sistem aktif, ada juga yang pasif yang bisa ditempatkan misalnya di kapal selam atau di tempat-tempat tertentu di dasar perairan. Contoh kalau di ilustrasi ini adalah bagian bawah yang memancarkan gelombang ke bagian atas, dari bawah ke atas permukaan. Nah, kemudian sesuai dengan topik kita hari ini bahwa instrumen yang digunakan dalam pengambilan data yang teman-teman sekarang sudah pegang adalah Simrad Single Beam Echo Sounder EK15. Spesifikasinya adalah seperti ini. Nah, yang paling penting di sini adalah yang menjadi perhitungan kita nanti di akhir pengolahan data, yaitu terkait dengan pulse length-nya sama diameter transducer, ya, sama bandwidth-nya. Kemudian transmitter power-nya tidak berpengaruh karena ini tergantung dari listrik yang digunakan. Dan yang paling utama adalah frekuensi yang kita gunakan, karena dengan perbedaan frekuensi akan memberikan informasi hasil nilai base scatter yang sangat berbeda, walaupun di lokasi yang sama. Sehingga frekuensi juga menentukan. Kemudian seperti tadi bahwa prinsipnya ini adalah terdapat satu beam, satu aksis, dan yang paling penting adalah bahwa pancaran sinyal dan penerima itu dilakukan oleh echo yang sama, pada beam yang sama. Nah, ini berdasarkan URIC 1983, kalau kita perhatikan bahwa yang dimaksud yang sorotan ini adalah ini ada sorotan ke kiri dan ke kanan, kemudian yang di tengah ini adalah memiliki perbedaan yang masing-masing. Kalau yang kiri kanannya dia disebut dengan side loop-nya. Kemudian yang main loop-nya adalah ini. Nah, untuk menentukan target, yang paling penting adalah yang main loop-nya. Yang side loop-nya adalah biasanya tidak memberikan informasi yang lebih akurat dibanding dengan main loop-nya. Nah, ini menjadi penting ketika nanti kita melakukan pemasangan transducer sebelum akuisisi data. Karena side loop ini bisa dihitung seberapa panjang munculnya ketika dipancarkan gelombang suara sampai ke dasar perairan. Ada yang disebut dengan near field atau far field. Syarat untuk menyimpan
syarat untuk melakukan target deteksi terhadap jarak antara ekosonder dengan target itu harus lebih besar dari near field-nya. Kalau dia masih di bawah near field itu masih dipengaruhi oleh gelombang akustiknya belum stabil, sehingga nilai yang diberikan itu belum terlalu akurat. Makanya ini penting kita ketahui tentang side loop-nya dan main loop-nya. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan data, saya akan menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengambilan data. Yang pertama adalah peta desain survei, ini sangat penting karena terkait dengan waktu yang kita gunakan di lapangan, kemudian peralatan dan lain sebagainya, itu menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan penelitian. Nah, perangkat lunak pendukung pengambilan data ini misalnya sistem akustiknya apa saja yang digunakan di dalam perangkat lunaknya. Kemudian perangkat lunak navigasi apa saja yang dipakai. Nah, yang ketiga adalah instrumen. Instrumen ini sangat penting karena adalah instrumen utama, single beam echosonder EK15 sebagai alat utama yang menjadi topik kita pelatihan pada pagi hari ini. Kemudian kapal survei sebagai wahana untuk melakukan tracking dan pengambilan data. Nah, yang kelima ini adalah CTD untuk mengambil data lingkungan terkait dengan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kecepatan gelombang suara di dalam air, misalnya suhu, salinitas, temperatur, dan kedalaman, dan juga pH. Kemudian ini untuk melihat kecepatan arus. Nah, sampel sedimen sebenarnya adalah sebagai alat untuk coring, sebagai data pelengkap hasil akuisisi dengan akustik dengan data yang sebenarnya. Misalnya, hasil deteksi akustik di suatu tempat menentukan bahwa berdasarkan nilai base scatter-nya adalah pasir, tetapi di hasil coring-nya itu bukan pasir. Nah, itu mungkin berarti ada suatu kesalahan. Nah, harusnya itu antara coring dengan hasil deteksi memiliki informasi yang sama. Pipa paralon ini berfungsi untuk menyimpan sedimen dan bahan pendukung lain di kapal yang digunakan untuk kegiatan survei. Nah, kemudian, setelah semua peralatan dan perlengkapan dilakukan, yang paling utama adalah syarat untuk melakukan akuisisi data adalah harus ada kalibrasi. Nah, kalibrasi ini bisa dilakukan di lab atau di lokasi di mana kita akan melakukan penelitian sebelum mengambil data. Ada dua yang penting dalam pelatihan ini yang saya ingin sampaikan, bahwa yang pertama adalah kita harus melakukan kalibrasi terhadap instrumen itu sendiri, yaitu EK15. Kemudian yang kedua adalah sistem navigasi, karena terkait dengan posisi kapal yang nantinya berpengaruh terhadap informasi geospasial data yang kita pakai. Nah, biasanya untuk EK15 itu kita melakukan kalibrasi menggunakan bola spir. Kenapa bola spir? Karena bola spir merupakan, kalau teman-teman mengingatkan kembali, bahwa bola spir ini adalah merupakan pemantul sempurna yang bisa dikenai oleh gelombang suara, sehingga ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa alat yang kita gunakan ini memiliki tingkat akurasi yang sangat baik. Nah, kalau di skala lab, misalnya di water tank kita lakukan uji untuk mengetahui tingkat akurasi dari alat itu sendiri, biasanya kita gantung di dalam tank, kemudian ada keramba, kemudian kita diukur berapa jarak antara transducer dengan bola spir, kemudian jarak dengan dasar laut, kemudian dengan kerambanya, sehingga bisa dipastikan setiap informasi yang dikenai oleh gelombang suara dari target yang dibawa, baik dasar water tank, kemudian keramba, bola spir, itu akan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Dan masing-masing bola spir memberikan informasi yang berbeda tergantung dari ukurannya. Nah, kalau di dermaga misalnya, atau di dekat sebelum kita melakukan akuisisi data, ini biasanya bisa menggunakan bambu atau sejenisnya, pipa dan lain sebagainya. Ukuran antara transducer juga dengan bola spir itu bisa diatur sedemikian rupa, dengan catatan bahwa tidak boleh kurang dari jarak near field-nya. Ini kira-kira ilustrasinya. Nah, kemudian untuk yang sistem navigasi, kita harus melakukan kalibrasi terhadap GPS map yang kita pakai terkait dengan pergerakan kapal, karena pergerakan kapal ini sangat mempengaruhi gerak naik turunnya transducer yang masuk ke dalam laut, sehingga ini mempengaruhi jarak kedalaman dan arah sorotan yang berbeda. Ketika kapal misalnya mengangguk ke depan,
maka transducer juga akan mengikut, sehingga sorotannya akan berpindah. Disitulah pentingnya kita melakukan gerakan kalibrasi terhadap gerakan-gerakan kapal. Nah, sistem kalibrasi sudah lakukan, baik itu instrumen maupun sistem navigasi dan sudah dianggap siap, maka kita melakukan pengambilan data. Ini saya berikan contoh sesuai dengan data yang kemarin diambil. Ada 14 stasiun, data yang teman-teman pegang adalah data-data di setiap stasiun, dan ada juga beberapa data di tracking. Saya memberikan data lebih banyak di stasiun karena datanya lebih homogen dan posisi yang sama, sehingga tidak terlalu berat dibanding dengan data yang tracking, karena ini lumayan jauh sehingga datanya lebih besar. Nah, harapannya bahwa data stasiun dengan tracking tidak berbeda, hanya sisi saja yang berbeda sama. Jadi di data-data teman-teman itu ada yang stasiun yang tinggi sedimen dan sampling oceanografi, sehingga nanti ada di akhir ada pencocokan data. Nah, data oceanografi biasa dilakukan dengan CTD. Ini adalah saya memberikan gambaran CTD yang lebih bagus, yang lebih canggih. Tapi ada juga yang sangat sederhana, hanya satu jenis. Kalau yang ditampilkan ini adalah milik Barunajaya 8, dan ini adalah lebih kompleks. Hanya contoh untuk mengambil kondisi lingkungan. Kemudian untuk sampling sedimen yang sangat sederhana adalah grab. Nah, grab sampling ini penting kita ketahui ukuran tingginya dan lebarnya, sehingga nanti ketika kita melakukan pengambilan data atau integrasi terhadap kolom dasar perairan, ini harus disesuaikan dengan lebar dan tinggi grab sampling yang kita lakukan pada saat pengambilan. Kemudian terakhir, ini hampir terakhir, terkait dengan pengolahan data. Nah, poin yang dari bagian ini, poin yang kita pada hari ini adalah kita bagaimana mendapatkan nilai base scatter. Dan yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan pengolahan data pada saat base scatter, kita akan melakukan pencocokan dengan data coring, apakah sesuai atau tidak, kemudian baru kita lakukan identifikasi tipe sedimen, apakah dia pasir, karang, dan lain sebagainya. Untuk analisis data ini saya berikan beberapa gambaran tentang bagaimana cara menghitung setelah data kita peroleh, bagaimana cara menghitung, atau yang kita mau cari misalnya yang biasa kita cari adalah SSS, itu adalah scattering strength, berfungsi untuk mengetahui berapa nilai hambur balik masing-masing tipe sedimen. Ini ada keterangan di sebelahnya. Nah, dari beberapa persamaan ini, yang paling teman-teman ingat adalah hanya yang bagian SV, yang ini. Jadi kita akan banyak menggunakan persamaan ini. Pada saat nanti setelah data semua keluar, kita akan mencoba melakukan interpretasi apakah hasil olahan kita di tempat tertentu itu jenis sedimennya atau substratnya pasir, lumpur, dan lain sebagainya. Nah, model perhitungannya adalah menggunakan yang ini. SV sama dengan SS kurang 10 log C tau per 2. Nah, ini yang terakhir, sebagai bentuk pengantar umum untuk pelatihan kita hari ini sebelum masuk ke praktikum. Jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktikum, teman-teman boleh bertanya. Mungkin nanti yang mengatur dari MC-nya ya, apakah pertanyaannya di sesi ini, walaupun hanya sebentar, atau pada saat praktikum secara berlangsung itu bisa langsung ditanyakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih, Bang Elson. Selanjutnya itu langsung ke praktiknya aja, Bang. Oh, kita langsung pelatihan ya? Iya. Nah, kalau kita, silakan. Untuk pertanyaannya bisa langsung dilakukan pas saat praktiknya, Bang. Oke, siap. Iya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya minta kepada teman-teman yang ikut pelatihan pada pagi hari ini,
untuk membuka softwarenya yang EcoView dulu. Silakan dibuka dulu, saya juga akan memandu dari sini, sambil disiapkan yang tutorialnya. Kalau teman-teman misalnya sekali-sekali lupa, kita coba sekali jalan berdasarkan tutorial, nah berikutnya teman-teman bisa melakukan sendiri. Sehingga ketika ada pertanyaan yang misalnya kurang paham atau belum mendapatkan nilai yang sesuai dengan tutorial, itu boleh langsung ditanyakan. Saya juga akan sama-sama kita buka softwarenya, kemudian kita mulai langkah demi langkah sampai menghasilkan nilai dari masing-masing area digitasi yang kita olah nanti. Nah, apakah softwarenya semua bisa dibuka? Nah, biasanya ketika kita buka ini karena portable, ada tanda seperti tidak bisa. Itu diklik OK saja. Kelihatan ya di layar? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Ya. Kalau sudah model ketika ini muncul, klik yang yes, I agree ya, sesuai dengan yang. Nah, kalau di laptop saya ini karena sering saya buka, ada perintah seperti ini. Kalau di teman-teman mungkin tidak ada. Ya, kalau di saya ini saya klik no saja. Nah, nanti akan muncul ini akan muncul beberapa informasi atau layar. Nah, teman-teman silakan menutup yang paling depan sampai benar-benar kelihatan yang file set auto open EV, format EV. Kelihatan ya? Ya, kalau sudah, itu silakan masuk ke mode remove, diklik aja, semuanya setelah kelihatan gelap, ini masuk ke add data file. Nah, add data file, ini bisa diambil dari data teman-teman kemarin yang dikirim. Halo? Halo, Kan ya? dengar, Bang. Ya. Ketika datanya sudah masuk, ya, di dalam raw variable, tapi kita akan fokus di SV-nya. Setelah mengklik itu, maka masuk di tampilan ekogramnya. Setelah ekogram, tampilannya awalnya tidak seperti ini. Kalau di teman-teman tidak seperti ini awalnya, karena ini sudah di laptop saya sudah sudah dirapikan, sehingga informasinya seperti ini. Awalnya adalah belum ada grid-nya, kemudian belum ada sorting threshold-nya terhadap kolom perairan dan dasar perairannya. Apakah di layar teman-teman sama seperti saya atau ada yang beda? Nah, kalau sudah muncul seperti ini, masuk di variabel property F atau F8. Sudah bisa ya? Nah, masuk di sini, kita masuk di data. Nah, yang menjadi perhatian adalah yang log to color display ini di unchecklist. Ya. Dua-duanya di unchecklist. Nah, di saya ini tampilannya 50, kalau
teman-teman, kalau tidak salah ini 70, kemudian di bawah 99. Nah, coba masukkan angka 50, minus 50, dan di bawah minus 5. Sudah ya? Nah, kemudian setelah itu kita ke display ekogramnya. Nah, biarkan yang display minimum 50, kemudian yang display rank-nya itu jadi 45. Nah, dari situ masuk di jenis transducernya. Nah, di antara pilihan ini hanya ada EK500, Nah, EK15 ini adalah prinsipnya sama dengan EK500, maka kita pilih yang EK500. Nah, setelah itu masuk di menu kosong, misalnya non. Nah, teman-teman bisa pilih bagian atas yang show time distance itu masuknya di apakah kita melakukan integrasi berdasarkan jarak atau ping number. Nah, biasanya kita menggunakan jumlah ping. Ya, kita tinggal dipilih pingnya misalnya, kemudian integrasi kedalaman yang dimiliki oleh teman-teman, misalnya di datanya kedalaman 5 meter, maka range-nya jangan terlihat data yang kosong, walaupun itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena yang paling berpengaruh nanti adalah terkait dengan integrasi yang kita akan lakukan, yaitu seberapa besar integrasi dasar perairan yang kita ambil, terutama yang di permukaannya. Kira-kira begitu, misalnya kita tetap ambil ini depth range, misalnya di data saya adalah maksimal ini sekitar 5 meter lebih, maka saya mengambilnya adalah 5 meter. Nah, yang point analisis, ini jangan dulu dilakukan apa-apa, karena ini kita lakukan setelah semua terkoreksi, langsung masuk kalibrasi. Ini di transducer biarkan begitu saja, kemudian di calibration setting ini ada dua permintaan, ada freeze ping atau manual. Kita pakai yang manual. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah besarnya nilai torsion coefficient dan kecepatan suara. Yang lain biarkan begitu saja, nanti akan berubah nilainya ketika kita melakukan calculate di bawahnya. Nah, untuk melakukan calculate, kita perlu tahu tentang berapa nilai suhu, kemudian berapa nilai salinitas, dan berapa nilai pH. Karena yang nilai koefisien absorpsinya, kemudian perhatikan nilai kecepatan suaranya, nanti setelah kita masukkan nilai yang sesuai dengan pada saat penelitian, maka secara otomatis akan berubah. Nah, silakan masuk ke kalkulator. Nah, di sini ada temperatur. Misalnya, kemarin kalau di data teman-teman, rata-rata temperatur di sana adalah 29 sampai 30. Kita akan memasukkan misalnya 29. Silakan masukkan angka 29, kemudian salinity itu kurang lebih 30 sampai 33. Ada yang 33 hampir 34, tapi kita pakai yang 32. Nah, kedalaman ini teman-teman perlu masukkan sesuai dengan yang tadi. Apakah kedalaman maksimal di layar ekogram itu berapa? Ada yang 10, yang jelas di data teman-teman tidak ada yang lebih dari 30. Mulai dari yang 2 meter, kemudian 5 meter, ada yang 11, ada yang 12, ada yang 24, kalau tidak salah paling dalam. Nah, itu silakan dimasukkan di sini sesuai dengan datanya. Kalau saya masukkan misalnya dalaman 5 meter. Nah, pH, waktu penelitian data ini tidak diambil, karena tidak ada instrumennya, sehingga kita referensinya adalah pH Teluk Jakarta. Nah, kalau tidak salah itu sekitar 7 atau 8. Misalnya kita pakai yang paling rendah misalnya 7. Nah, frekuensi yang kita pakai adalah 200 kHz, ya. Ini diganti dengan 200. Setelah itu, perhatikan nilai sound speed ini berdasarkan persamaan McKay 1981 untuk yang kecepatan suara, kemudian berdasarkan Francis dan Garrison 1982. Ketika mengisi ini, lakukan kalkulasi.
itu ada yang berubah dan juga yang tidak, ya, tergantung dari perubahan angka yang diberikan. Nah, kalau sudah silakan di-copy kecepatan suaranya, nilai kecepatan suara, nilai numeriknya saja. Setelah di-copy, ini close kembali, ya. Masukkan di sound speed yang tadi. Kemudian masuk di kalkulator lagi, copy yang koefisien absorpsi. Ditutup lagi, baru paste di sini. Ya. Nah, setelah itu pengisian variabel FD8 selesai. Ya, kita tutup. Oke, jangan lupa oke. Nah, di layar ekogram pasti sudah berubah. Apakah ada berubah atau tidak di antara yang lainnya? Berubah, Bang. Berubah ya. Nah, teman-teman silakan geser-geser kursor di bawah. Ini ada, kalau perhatikan di bawah, itu setiap, kalau yang stasiun biasanya model permukaannya datar karena di lokasi yang sama. Kalau yang trekking, dia akan berubah berdasarkan alur pelayaran. Nah, ini karena stasiunnya di tempat yang sama, hanya waktunya sekitar 20 menit, sehingga memberikan informasi kedalaman yang sama. Kalau yang trekking itu pasti memberikan informasi yang berbeda-beda. Nah, setelah itu, ini masih data raw, silakan save as di lokasi yang sama, di file yang sama misalnya. Ya, di save as di mana tempat teman-teman lakukan, misalnya di pelatihan. Kalau saya di sini nulisnya di praktikum. Ya. Silakan misalnya latihan 1. Nah, setelah tersimpan ini akan berubah bahwa di format file setnya sudah berbentuk EV. Nah, ketika sudah berbentuk EV, kalau teman-teman perhatikan tutorialnya, ini sudah bisa dilakukan digitasi. Ya, kita sudah sampai di langkah penyimpanan ya. Nah, ini. Maaf. Nah, kita sudah sampai sini. Nah, sebelum kita masuk ke digitasi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan atau bisa semua? Punten Bang, mau tanya Bang. Ya, silakan. Ini buat yang ini bagian analisis kapan Bang? Nah, ini kan baru belakangan. Ini baru tahap-tahap tahap menyimpan data dulu. Kita belum masuk ke digitasinya. Nah, hasil digitasi itu baru kita masuk ke analisisnya. Oh iya ya, oke. Ya, ini baru kita dari data raw kita rubah ke format EV, dari EV baru bisa kita digitasi. Setelah digitasi baru kita bisa tahu nilainya. Oh, di lokasi yang kita digit ternyata misalnya pasir. Bagaimana cara mengetahui pasir? Itu dari nilai basecatternya berdasarkan sumber yang sudah ada. Oke, siap. Isi Bang mau nanya, setiap warna ada artinya kan tidak ya Bang? Nah, yang software, maaf, yang software jangan lupa karena ini software tidak berlisensi ya. Jadi dia biasanya muncul yes, agree itu ketika itu muncul langsung klik lagi. Nah, pada saat digitasi nanti itu jangan lupa setiap digitasi kita save Ctrl S untuk save sementara karena kalau tidak dia tidak tersimpan. Bang mau nanya Bang. Ya, silakan. Nah, untuk setiap warna ada artinya nggak Bang? Kayak warna Ya, merah betul. gitu. Nah, setiap warna informasi dari warna ekogram ini akan memberikan informasi. Kalau teman-teman perhatikan di sebelahnya, sebenarnya itu ada color bar-nya ya, warna bar di sebelah itu menandakan tingkat energi suara yang dikembalikan terhadap target mengembalikan energi suara pantulan, nilai pantulan terhadap informasi karakteristiknya. Misalnya kalau dia keras itu biasanya merah, sangat merah. Kalau dia agak lunak mendekati yang merah-merah sampai sangat halus sekali. Biasanya yang garis merah ini adalah dasar perairan. Ini sudah masuk ke dasarnya bukan sedimennya ya.
Kan sebelum dasar perairan, sebelum dasar yang ke dalam kan ada sedimen-sedimen kan di atasnya. Nah, yang warna-warna ini sebenarnya menentukan. Nah, ini sebenarnya kita lihat nanti pada saat data hasilnya seperti apa. Berapa nilainya itu kita tahu ketika sudah kita lakukan integrasi digitasi. Nah, masing-masing warna ini akan memberikan informasi yang berbeda-beda. Nanti kalau kita zoom in, itu akan kelihatan perbedaan warnanya. Oke, Bang. Kita lanjut ya. Kalau sudah berbentuk begini, sudah ada grid-gridnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua tadi pingnya 100 ya. Per 100 ini terserah. Semakin banyak karena intinya nanti kita rata-ratakan dalam satu file data itu ada berapa ping, ada berapa jumlah ping yang ada, sehingga nanti kita rata-ratakan. Nah, untuk mendapatkan nilai basegetter dalam satu wilayah. Kenapa diambil 100? Karena 100 ini adalah jumlah ping yang sangat tidak terlalu banyak dan juga terlalu sedikit. Kalau misalnya kita ambil per 10, ketika jumlah pingnya puluhan ribu itu akan, misalnya seperti ini di layar, dia muncul pemberitahuan lagi. Jadi kalau kita tutup, dia akan tutup langsung. Ini tetap klik yes agree kalau kelamaan digunakan. Nah, saya kembali lagi ke tadi. 100 ping adalah lebih simpel karena kalau misalnya ada 15.000 misalnya, hanya beberapa grid yang kita olah. Nah, kalau 50 atau 10 itu lebih banyak. Tapi itu pada prinsipnya adalah sama. Nah, langkah selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di tutorial, setelah kita menyimpan, langkah selanjutnya itu adalah kita melakukan digitasi. Ya. Untuk melakukan digitasi, saya akan menyampaikan dulu dari ping 1 sampai 100 misalnya, baru berhenti, kemudian bagaimana cara menyambungnya. Kalau kita misalnya, kalau teman-teman datanya ada 15.000 itu kalau didigitasi bisa lebih dari 1 jam. Ya teman-teman yang penting bisa melakukan digitasi misalnya sampai 1.000 atau 500, kemudian data itu nanti kita olah biar bisa ketahuan hasilnya. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, untuk melakukan digitasi ini tinggal diperbesar saja, di zoom in. Nah, ini akan kelihatan sampai bentuk pikselnya sebesar mungkin, sehingga bisa, tadi ada yang nanya warna-warna ini menentukan apa. Nah, makanya nanti ketika kita lakukan digitasi, ini kita lakukan digitasi serapat mungkin setiap langkah ini, sehingga informasi yang ada ini akan diberikan oleh hasilnya. Apa hasil-hasil yang kita digitasi itu, informasi warna-warna ini akan memberikan informasi yang berbeda-beda. Tetapi dalam nilai yang rata-rata. Nah, kalau sudah sampai sini, teman-teman masuk di line draw, ya, pojok bagian kiri. Nah, kalau di saya ini sudah, karena sudah banyak line, mungkin kalau di teman-teman ada line belum ada mungkin ya. Ini langsung masuk ke new editable line. Nah, ini diklik saja, kemudian di create a new line ini bikin misalnya line 1, ya. Buat line 1. Yang bagian bawahnya itu biarkan saja untuk line 1 dulu. Ya. Dibiarkan saja, langsung oke. Kemudian setelah kita oke, kursor kita itu berubah, ada tanda garis di bawahnya, melakukan digitasi di ujung, tinggal diklik ya, yang kursor kiri. Misalnya ini saya zoom sebesar ini, misalnya kalau saya zoom perkecil ini akan kelihatan. Kita zoom sampai 100 ya, misalnya begini, saya zoom seperti ini misalnya. Nah, kita lakukan digitasi, yang kosong tidak usah diikuti, hanya diambil hampirannya saja, misalnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini didigitasi. Sebenarnya serapat mungkin itu lebih bagus, karena terkait dengan tingkat akurasi. Nah, kalau ini jumlahnya sangat banyak, misalnya pingnya, ini akan memakan waktu yang sangat lumayan. Sehingga nanti misalnya saya langkah-langkahi saja, kira-kira begini, ya. Sampai ketemu, misalnya kita akan berhenti di ping 100 ya. Nah, ketika sampai ping 100, ini
klik kanan. Nah, aktifkan line-nya, sehingga nanti ketika ditutup dia sudah tersimpan. Nah, ketika sudah diupdate, ini kan berubah warnanya. Kalau teman-teman perhatikan dia berubah warnanya, warna stabilo. Jangan lupa langsung di save ya, Ctrl S. Sudah bisa? Bisa ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan integrasi. Artinya seberapa jarak besarnya ketebalan sedimen atau dasar perairan yang nanti kita lakukan perhitungan. Apakah 1 meter ke bawah, apakah 2 meter ke bawah, atau 3 meter ke bawah. Nah, yang menjadi acuan adalah bahwa besarnya nilai integrasi yang kita buat itu tidak boleh kurang dari C tau per 2. C adalah kecepatan suara, taunya itu adalah lebar pulse length, panjang pulsa. Nah, hasil dari itu dibagi 2, misalnya dalam data ini pulse length-nya itu 80 mikrosecond. Kalau dimeterkan berarti kurang lebih 8 pangkat minus 6. Nah, 8 pangkat minus 6 dikali dengan misalnya kecepatan suara kita ambil yang normal 1500 meter per second. Itu kurang lebih berapa sehingga mendapatkan nilai kalau tidak salah sekitar 6 cm ya. Nah, ini ada perhitungannya di bawah ya. Kalau teman-teman perhatikan di tutorial itu ada perhitungannya. Nah, artinya misalnya di sini 6,16 cm. Kalau kita melakukan integrasi ketebalan sedimen ini tidak boleh kurang dari 6 cm. Artinya harus lebih dari 6 cm. Nah, karena grab yang kita pakai 20 cm, maka data coring yang diambil adalah hanya sampai pada ketebalan 20 cm. Sehingga data akustik juga harus tidak boleh juga lebih dari 20 cm. Karena hasil coringnya yang kita ambil sebagai sampling hanya sebatas 20 cm. Maka kita pakai lebarnya adalah 20 cm. Nah, untuk itu teman-teman masuk lagi ke software-nya. Ini yang poin ini masuk tetap di new editable line, tetapi perhatikan bahwa override existing line ini diganti, ya, diganti jadi line 2, ya. Ya, existing line yang ganti default rate-nya line 2, lalu aktifkan existing line pada bagian source line dengan sebagai acuan bentuk line kedua. Selanjutnya pada bagian offset aktif ini ditambah dengan yang 20% tadi. Teman-teman yang sudah berhasil masuk? Ya, kalau agak bingung perhatikan yang tutorialnya. Masuk lagi di inevitable tadi, kemudian yang create new line ya. Yang di atas ini perhatikan yang di atasnya, paling atas, maaf tadi saya ini ya, yang ini jangan diaktifkan dulu. Yang ini masukkan yang 2. Ya. Kemudian perhatikan yang menjadi existing-nya adalah line 1, artinya acuan untuk mengukur seberapa besar ke bawah itu adalah garis yang pertama. Nah, ini diaktifkan, yang ini maaf tadi ini untuk sambungan bukan yang buat baru. Yang ini aktifkan existing line-nya, yang line 1. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagian yang ini. Dan add-nya tadi kalau 20 cm itu kurang lebih kalau dimeterkan 0,2 ya. Setelah itu oke. Ya, maka garis akan terbentuk di bawahnya persis sama dengan garis yang pertama. Ada yang berhasil? Berhasil semua? Berhasil, Bang. Berhasil, Bang. Berhasil ya. Nah, ini langkah awal. Sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan mencoba bagaimana, karena ini jumlah datanya sangat banyak. Nah, kita lakukan langkah berikutnya. Misalnya, anggaplah kita istirahat. Jangan lupa ya, setelah itu di save as. Nah, misalnya kita istirahat karena datanya banyak sekali. Nah, teman-teman lakukan langkah berikutnya, menyambung sampai misalnya ping ke 500. Ya. Tadi sampai 100, ini
ping 500. Caranya ikuti lagi seperti di tutorial. Nah ini sel terbentuk kedua. Sebelum kita masuk ke analisis ya. Sebelum kita masuk ke analisis, ini untuk saya mau sampaikan dulu bagaimana cara menyambungnya. Yang ini ya, kalau ini di tutorial ini masuk ke analisis dulu, tapi saya akan masuk dulu ke bagian cara menyambung. Analisisnya belakangan, karena kita analisis per 100 ping. Jadi teman-teman, bagian ini kita lewati dulu, ya. Yang ini, yang langkah 17 kita lewati. Langsung masuk ke langkah 20 poin pertama. Ya teman-teman masuk lagi ke line ini, tetapi jangan lupa, jangan aktifkan yang line 2, karena kita akan menyambung line 1. Ya, aktifkan yang line 1. Nah, setelah diaktifkan line 1, itu bisa langsung lakukan digitasi di sini, dia akan tersambung secara otomatis. Ya. Ini akan tersambung sampai, misalnya saya kasar saja ini ya, teman-teman boleh kasar, tapi harusnya lebih detail, lebih bagus. Nah, setelah itu, setelah sampai di 200, nah tugas teman-teman nanti lakukan digitasi sampai 500. Nah, ini tinggal klik kanan lagi di update active line, dia akan otomatis membentuk garis yang sama. Nah, untuk masuk lagi, biar sambungan yang kedua masuk, itu jangan lupa aktifkan lagi yang, maaf, perhatikan yang tutorialnya, ya, untuk menyambung yang kedua. Ini kita sudah masuk poin ke 20 bagian 2. Nah, agar line 2 tersambung secara otomatis, maka kembali lagi ke line draw 2, pilih new table line, kemudian lakukan pengaturan yang sama. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan di poin 4 ini, terkait tadi yang awal saya sampaikan, masuk di sini, ya. Nah, yang diaktifkan adalah ini, ya, override existing line 2, kemudian line 2 menjadi acuan, line 1 tetap menjadi acuan. Ini, perhatikan ininya, pada bagian line functionnya di subbagian then and then, yang ya ini ya, override existing line, pilih line 2, kemudian pada existing line tetap pilih line 1. Nah, kalau belum terisi angka 20 atau 0,2, itu silakan diisi kembali untuk memastikan bahwa ketebalannya sama. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di oke saja, itu akan tersambung secara otomatis. Nah, teman-teman silakan lanjutkan sampai ping ke 500. Baru kita lanjutkan tutorialnya bagian yang poin analisisnya. Ya, untuk kita lihat hasilnya seperti apa. Kembali ke 17 tadi. Silakan dulu dilanjutkan. Nanti kalau sudah selesai, satu orang memberi kode ke saya untuk kita lanjutkan yang poin ke-17. Model digitasinya boleh kasar dulu, nanti kalau sudah betul-betul mengolah data itu sedetail mungkin, sehingga hasilnya juga lebih bagus. Ada yang sudah selesai?
Sudah ada yang sampai pin 500? Belum, Pak. Belum ya? Silakan. Bang, Assalamualaikum Bang, mau tanya Bang. Ya, silakan, silakan. Ini saya kan udah buat garis ya. Ya. Nah, saya pengen cancel atau menghapus garisnya itu gimana Bang? Nah, itu masih tetap klik kanan di garisnya, aktifkan yang kanan. Itu ada di situ Oh, remove, ya. remove. Coba kalau diklik kanan, ada nggak? Oh, Bang. Di kanan, remove. Misalnya begini ya, saya buatkan contohnya ya. Maaf, maaf. Tetapi bukan yang baris kedua ya. Misalnya salah digit di atasnya. Salah, maaf. Kasih contoh misalnya ini ya. Sabar, sabar, sabar. Nah, misalnya di sini, tetapi tetap lihat posisi, jangan sampai yang dua yang aktif ya. Lainnya, misalnya lain satu. Oke. Nah, lain satu misalnya saya begini nih. Salah, saya mau kembali misalnya. Ini tinggal klik, tidak. Ini langsung dihilangin. Ini nih. Ini bisa dihilangin. Di poin ini, dia akan hilang. Tapi ini tidak masalah sebenarnya. Ketika kita akan sambung, dia akan mengikuti sambungan yang benarnya. Ketika kita update. Contohnya misalnya begini. Maaf, tadi tidak tersambung ya. Nah, ketika kita update, dia akan, walaupun rusak, tadi dia akan mengikuti digitasi yang kita lakukan terakhir. Oke. Bisa ya. Misalnya tadi Bisa, salah terlalu besar atau mungkin nggak pas, itu sambung lagi dari awal, digit lagi, tapi ambil yang lurus, kemudian update, dia akan mengikuti garis yang terakhir kita buat. Oke, siap Bang. Makasih Bang. Ya. Nanti kalau sudah ada yang sampai ping 500, nanti saya dikasih kode ya.
Sudah ada yang sampai 500? Sudah, Bang. Nah, kalau sudah 500, lakukan langkah yang ini ya, untuk mengaktifkan line keduanya. Biar line keduanya tersambung, lakukan langkah yang ini. Jangan lupa yang overweighting-nya line 2, kemudian extend line 1, kemudian ketebalan sedimennya perhatikan tetap 0,2. Kemudian langsung yang lain biarkan default, kemudian langsung oke. Sudah, Bang. Sudah. Kita kembali ke poin 17 ya, tutorial di bagian nomor 17. Nah, ada pada saat tadi kita pengaturan awal, ada satu menu yang belum kita lakukan analisis, yaitu belum kita lakukan pengaturan, yaitu di menu yang maaf. Kembali ke variable property yang F8 ya. Masuk di menu analisis. Nah. Sudah ya. Di menu analisis bagian yang ini ya. Ini kita ganti tadi kalau teman-teman line 1 memberi memberi nama line 1 juga, maka masukkan line 1 di bagian ini. Nah, untuk bagian bawahnya juga kita misalnya apapun namanya itu, tetapi harus kalau di saya ini ada line 2. Selanjutnya apply, kemudian langsung oke. Ya. Sudah semua ya? Nah, dari situ masuk ke area integrasi tadi. Misalnya ping 0 sampai dengan 100. Nah, dari itu klik kanan di dalam integrasi yang tadi, kemudian pilih bagian integrate cell untuk menampilkan nilai yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu perhatikan akan berubah kotak-kotak hanya di daerah integrasi, apakah sama atau ada yang beda atau bagaimana? Kalau kita... Bang, mau nanya, Bang. Ya. Untuk yang analisis ini, Bang, yang diganti apa aja ya, Bang? Selain line 1 sama line 2. Nah, ini kita masih nanti kita lanjutkan lagi ada tahap di bawahnya. Enggak, ini kan baru kita mau mengeluarkan hasilnya. Baru kita mau menghitung hasil yang kita lakukan integrasi yang tadi itu nilainya berapa saja, ini akan kelihatan di sini. Ya, kalau kita klik kanan tadi integrasi cell. Nah, di sini terlihat ada NaC dan lain sebagainya, kedalaman dan lain sebagainya. Nah, kita hanya pilih yang misalnya kalau manual itu hanya kita lihat yang SV-min-nya. Scattering volumenya ini adalah nilai dasarnya dulu, ini minus 15,7 desibel, ini satuan desibel ya. Maaf, belum desibel. Nanti yang ini yang SV-min ini adalah sudah desibel, nanti kita linearkan baru kita desibelkan lagi. Nah, ini baru kalau secara manual, ini nanti saya akan sampaikan di terakhir bahwa ada dua cara yang kita lakukan dari awal tadi adalah cara manual, sedangkan yang cara otomatis adalah memakai software tambahan itu donggel, dan kita tidak punya itu di PB misalnya atau di TK itu belum punya. Biasanya kita ngambilnya di KKP, di Balai Riset Perikanan Tangkap. Nah, yang menjadi teman-teman nanti misalnya tadi lakukan hal yang sama di ping 0, 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. Jadi ada 5 poin nilai SV-min yang disimpan. Ini misalnya di copy, ya ini karena manual semua, masukkan di Excel. Nah, saya akan memperlihatkan hasilnya itu sebenarnya seperti ini. Masukkan di Excel satu-satu. Dan ini posisinya. Nah, format ini nanti saya share ke teman-teman. Kemarin lupa ya dikirimkan. Format ini nanti saya share ke teman-teman karena nanti tinggal nilai-nilai yang di digit, ini tinggal kita masukkan secara manual. Sampai ping tertentu, misalnya 1000 sampai ping 1000. Nah, akhir dari nilai hasil perhitungan ini sebenarnya untuk kuantifikasi ini adalah kita mendapatkan nilai SS atau scattering strength. Nilai, misalnya nilai hambur baliknya minus 29,8 itu kira-kira
berdasarkan referensi jenis sedimennya apa. Gitu. Baru nanti kita cocokkan dengan hasil coring. Misalnya di stasiun 1, minus 29 ini adalah pasir halus. Berdasarkan persamaan siapa misalnya, dengan frekuensi 200, nah kita cek di hasil coringnya, ternyata dia juga pasir halus. Maka antara hasil akustik dengan hasil coring adalah sama, sehingga nilainya dinyatakan benar. Begitu kira-kira. Nah, format ini, tapi untuk sementara teman-teman masukkan buat tabel biasa saja dulu. SV min misalnya jumlah ping dengan SV, tinggal misalnya ping 100 sampai kalau tadi ping 100 sampai 500. Itu berapa nilainya, tinggal kita masukkan di sini, dirata-ratakan, baru kita hitung. Nah, teman-teman juga boleh sambil kita praktek, nanti setelah kita integrasi ini, poin atau formula yang ada di Excel yang saya tampilkan, teman-teman bisa lakukan sendiri di laptop masing-masing, nanti saya pandu, kita sama-sama masukkan. Nah, kalau sudah ada yang bisa copy datanya, misalnya ini, untuk integrasi 0 sampai 100. Nah, kalau sudah, ini tinggal dimasukkan di sini di kolom SV min sampai 500. Lakukan hal yang sama, misalnya ini tadi saya sampai, ini kalau sudah selesai ini bisa di close, masuk ke ping 100 sampai yang 200. Misalnya di sini, saya hanya sampai 200, tadi tinggal klik kanan lagi, integrate cell. Dia akan memberikan informasi lagi yang berbeda. Kalau tadi minus 15, ini minus 17. Nah, lakukan hal yang sama sampai digitasi terakhir, yang ping ke 500. Sehingga nanti masuk di Excel itu formasinya seperti ini. Jadi masuk di poin ini. Nah, nilai-nilai ini nanti kita hitung sama-sama. Bisa ya? Ada yang mau ditanya? Kalau teman-teman sudah berhasil melakukan integrasi data, mengambil data dari sini, tinggal dimasukkan di Excel, baru selanjutnya kita hitung. Nah, kalau sudah tersimpan datanya semua, sampai 500, nah langkah kita yang ini, langkah yang 17 tadi, sampai 18, ini sudah ya, sampai 20, ini sudah. Pak. Ya. Tadi yang di Excel-nya itu mungkin share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh, paling atasnya ya? Nah, tadi kan Bapak kan sempat bilang yang mindahin secara manual ke Excel. Iya. Nah, waktu share screen-nya itu nggak kelihatan di Excel-nya, soalnya dari kita nggak bisa ngeliatin Excel-nya juga, Pak. Oh, Excel saya nggak kelihatan ya? Iya, di chat juga banyak yang komen sih, Pak. Maaf. Saya stop dulu yang tadi ya. Iya, makasih, Pak. Ya. Nah, kelihatan nggak yang ini? Yang Excel-nya? Excel-nya sudah mulai kelihatan? Kelihatan, Pak. Makasih. Nah, jadi format yang tadi itu misalnya, ini saya memasukkan posisi karena stasioner jelas posisinya 1, tetapi melakukan pengambilan data misalnya kalau di sini tuh sampai 18.000 ya, 18.000 ping. 18.000 pin kurang lebih 20 menit. Nah, setiap 100 ping sampai 18 itu memiliki nilai yang berbeda-beda atau bahkan yang hampir sama. Nah, dari situ baru kita rata-ratakan. Nah, ini formula rumusnya kira-kira seperti ini. Kemarin lupa ini belum dikirimkan dari panitia ya. Nah, kalau sudah ketemu misalnya yang ini, ya, yang 500 pertama,
seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa SV min ini adalah masih baku, belum tidak bisa kalau teman-teman pernah dulu mendengar atau mungkin pernah membaca dan belajar bahwa nilai desibel itu tidak boleh dirata-ratakan. Misalnya 15 desibel ditambah 20 desibel bagi 2 itu sama dengan 35 bagi 2. Nah, itu harus dilinearkan dulu. Nah, untuk melinearkan itu menggunakan rumus SV yang SV sama dengan 10 logaritma SV min atau SV rata-rata. Nah, kalau dilinearkan kira-kira seperti ini. SV linear sama dengan 10 pangkat SV min dibagi 10. Untuk menghilatkan logaritma 10-nya. Nah, sehingga nilainya kira-kira begini. 15,74 itu nilainya seperti ini. Kalau dilinearkan. Nah, setelah dilinearkan, baru bisa dirata-ratakan satu file data tadi, 18.000 ping, setelah dilinearkan ternyata nilainya ini. Ya. Nilainya adalah 0,01 sekian. Nah, setelah dirata-ratakan, nanti kita lihat jumlah datanya untuk melihat standar deviasinya berapa kira-kira. Baru kita lihat apakah standar deviasinya bagus atau tidak. Setelah itu, kita masuk dari SV linear tadi, ya. SV linear, kita kembalikan ke desibel. Nilai desibelnya setelah rata-rata yang ini ya, rata-rata ini disebutkan ternyata dia menjadi 17,00 desibel. Rumusnya adalah seperti ini, SV desibel sama dengan 10 kali logaritma SV linear rata-rata. Ya. Kalau ini tidak perlu diperhatikan karena ini hanya untuk mencari nilai kecepatan suara berdasarkan formula masing-masing sumber. Nah, yang paling penting ini adalah pulse length-nya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia 80 mikrosecond. Kemudian C tau per 2-nya nilainya seperti ini. Nah, setelah kita tahu kalau dari presentasi awal tadi ada persamaan yang ini, ya yang tadi saya garis merah, SS sama dengan untuk mengetahui nilai hambur baliknya dari dasar perairan, SS sama dengan SV tambah 10 log C tau per 2. Nah, C tau per 2 tadi kita pakai yang kecepatan suaranya 115/49, ini dari hasil perhitungan nilai C berdasarkan data lingkungan. Kemudian ini adalah dari alatnya sendiri, hasil nilainya adalah seperti ini. Nah, nilai ini dimasukkan di poin yang ini. Ternyata di 29,05, hasil akhirnya adalah bahwa nilai hambur balik di data yang ini, di data saya tadi itu nilai hambur baliknya adalah min 29,8. Nah, dari sini kita akan mencari informasi apakah nilai 29 itu adalah jenis sedimen apa, tipe apa pada frekuensi 200 kHz. Nah, kalau sudah ketemu ternyata 29 itu adalah sedimen pasir halus, nanti dicocokkan di coringnya di masing-masing stasiun. Misalnya kalau ini di stasiun 1, di stasiun 3 itu adalah pasir halus, sehingga antara nilai hasil perhitungan akustik dengan nilai coring itu sama. Kira-kira seperti itu. Ada yang sudah bisa memasukkan nilai ini atau tabelnya dibuat dulu? Kelihatan ya? Halo? Kedengaran ya? Dengar, Bang. Kedengaran ya? Halo, Pak. Silakan. Iya, Pak. Saya sudah coba ekspor ya, Pak. Cuman itu ada tulisan nggak ada lisensi begitu, Pak. Itu kira-kira gimana ya? Yang EcoView-nya ya? Iya. Ya, itu betul. Nah, ketika kita oke, dia akan menutup sendiri kan? Iya. Ya, ketika menutup sendiri nanti buka kembali, Mas. Makanya tadi penting untuk save as. Tidak apa-apa kalau sudah tersave, itu dibuka kembali di file EV-nya. Langsung dibuka, tidak perlu dari EcoView-nya, tapi sudah tersimpan di mana tadi disimpan. Itu yang format EV tinggal dibuka, dia akan kembali seperti semula.
Nah, ini kasusnya sama dengan saya, misalnya seperti ini. Ini saya juga tadi informasinya persis sama dengan tadi terjadi. Jadi saya tinggal kembali ke data yang saya simpan, ini saya masukkan di sini. Karena tidak berlisensi, pada waktu tertentu dia mati. Nah, ini latihan 1, ini EVI ya, ada tulisan EVI. Saya tinggal... Halo Pak. Ya. Tadi maaf, bisa ulangi yang masukin di Excel nggak Pak? Tadi agak signalnya agak kurang bagus. Nah, ini dimasukin tinggal di copy. Saya buka dulu EcoView-nya karena EcoView saya juga sama kasusnya dengan Mas itu tadi mati dulu. Nah, kira-kira seperti ini Mas tadi. Jadi bukanya dari mulai buka kembali, filenya biar muncul lagi yang tadi. Nah, untuk memasukkan Excel, misalnya ini tadi ya. Kalau sudah ada nilainya, ini tinggal di copy dari sini. Kemudian masuk di Excel yang ini. Maaf, ini. Jadi kalau saya membuat format Excel-nya posisi pengambilan data, kemudian jumlah ping. Kalau tadi sampai 500 berarti sampai di sini. Kemudian SVMin yang tadi di copy paste dari data integrasi. Nah, SV linear rumusnya seperti ini. Jadi SV linear sama dengan 10 pangkat SVmin, SV yang ini maksudnya, dibagi 10. Nah, kira-kira begini kalau di Excel-nya. Nah, setelah itu, baru bisa dirata-ratakan. Nah, yang dirata-ratakan adalah nilai SV linear dia sampai poin 500 tadi, ping 500. Setelah itu, ini STDF boleh juga dilakukan, boleh tidak. Sebenarnya untuk menguji jumlah datanya. Kemudian masuk untuk menghitung nilai desibelnya. SV yang rata-rata ini, itu kita desibelkan. Rumusnya adalah seperti ini. SV desibel sama dengan 10 logaritma SV linear rata-rata. Jadi yang ini tinggal kita logaritmakan. Nilai yang ini. Sehingga memperoleh nilai minus 17. Nah, sebelum masuk minus 17 ini belum tahu nilai hambur balik. Ini baru SV, belum dapatkan nilai hambur balik. Nah, untuk mendapatkan nilai hambur balik atau SS ini berdasarkan ada persamaan 2011, rumusnya adalah seperti ini. Ada nilai C tau per 2 di dalamnya, sehingga kita perlu mencari nilai C tau-nya, ya, C tau per 2-nya. Untuk mencari nilai C ini adalah ada persamaan McKenzie 1983 ya. Ini 1983. Ini ada persamaan nilai C. Untuk mendapatkan nilai C itu seperti apa rumusnya? Ini ada rumusnya. Dia dipengaruhi oleh suhu, kedalaman, dan suhu, salinitas, dan kedalaman. Sehingga mendapatkanlah nilai ini. Nah, saya tadi lupa tampilkan rumus C-nya. Kemudian, pulse length-nya ada di instrumennya sendiri. Nah, sehingga didapatkanlah nilai C tau per 2. Ketika kita masukkan di sini, SV-nya tadi sudah ada. Ya, nilai SV-nya. Ini nilai SV-nya adalah min 17, kemudian 10 kita ditambah 10, dilogaritmakan yang C tau per 2, sehingga memperoleh nilai minus 29,8. Itu kira-kira, Mas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Halo, Pak. Silakan, Mas. Oh iya, makasih, Pak. Jadi, Pak, di EcoView saya, di software-nya itu kan ada toolbar yang ekogram, Pak. Ya. Ekogram, terus diekspor. Nah, habis saya coba ekspor yang analisis by region by cells itu, masukin integration. Itu ada kendala, Pak. Jadi, ya, betul. Jadi tadi saya, maaf Mas, saya potong ya. Jadi tahapannya sebenarnya kita belum sampai ke situ, Mas. Tadi di bagian akhir tutorial ini, yang kita lakukan sekarang adalah manual. Kalau yang tadi export by integration dan lain sebagainya yang saya kasih pilihan itu adalah menggunakan dongle. Nah, dongle yang berlisensi, dia
EcoView dan dongelnya itu berlisensi. Makanya sebenarnya secara otomatis lebih gampang. Dia tidak perlu digitasi, karena kita tinggal membuat garis di lisensi, garis kedua otomatis nanti dia mendigitasi sendiri dan akan menghitung sendiri ketebalan dari integrasi yang kita buat. Nah, makanya ketika diekspor tadi, itu tidak keluar Mas, karena tidak ada dongelnya. Nah, kalau yang manual seperti ini, di tutorial akhir saya sebutkan itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau manual memang banyak kekurangannya, kalau stasioner mungkin bisa, tapi kalau yang tracking susah karena tidak mengeluarkan nilai posisi. Nah, kalau di dongle, ini kira-kira hasilnya seperti ini, Mas. Nah, kalau tadi misalnya bedanya yang manual, maaf saya tampilkan ini dulu. Bedanya manual, nilai yang keluar adalah hanya ini. Ya. Nilai yang kita bisa ambil adalah ini, 3 poin ini, ya, yang manual nih. Posisi kita stasioner, jumlah ping, dan SV-min yang kita ambil secara manual. Nah, kalau yang otomatis, yang di dongle itu hasilnya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi di sini kelihatan semua. Setiap layer, kemudian posisinya juga ada. Setiap ping kelihatan. Nah, yang Mas tadi ekspor, hasilnya keluarnya seperti ini, kalau menggunakan dongle. Nah, ini lebih bagus. Jadi tidak perlu paste manual satu-satu, gitu. Dia otomatis. Iya, Pak. Izin tanya lagi, Pak, Ya. kalau boleh. Ya, Pak, silakan. Berarti Pak, kalau misalkan untuk kita buat si Excel-nya itu formatnya itu benar-benar manual. Jadi kita input manual kayak nulis posisi sendiri. Template-nya itu berarti manual ya Pak ya? Tidak sebenarnya. Harusnya nanti kalau manual, kalau jumlahnya cuma 500 ping itu nggak masalah. Kalau sudah ribuan kan jadi masalah. Nah, iya. Nah, jadi caranya biasanya kalau Mas dari Undip ya? Iya, Nah, Pak. kita di IPB misalnya di perikanan itu belum punya dongle, kita biasanya numpang di di mana di KKP yang Balai Riset. Nah, itu harganya sebenarnya lumayan mahal, kalau nggak salah itu 80 sampai 100 juta lebih. Nah, makanya kampus kenapa tidak punya itu. Nah, kemarin mau pinjam untuk pelatihan ini sebenarnya mau pinjam dulu ke BRPL, tapi mereka tidak mengizinkan. Nah, sehingga kita manual. Tapi manual memang kelemahannya banyak, kecuali untuk skala lab, misalnya untuk skala kalibrasi, skala stasioner kedalaman 5 meter misalnya itu aman. Karena posisi bisa kita manual. Tetapi kalau sudah tracking, saya mengelilingi pulau itu sangat tidak mungkin dilakukan dengan cara manual. Karena datanya cukup banyak. Dan kalau pakai dongle ini hanya 15 menit keluar, mungkin tidak sampai 10 menit keluar data seperti ini. Kita tinggal mengatur seperti yang tadi, mengatur properti yang tadi awal kita lakukan, kemudian kita simpan dalam bentuk SV, kemudian kita lakukan analisis yang lain 1, lain 2, dia otomatis mendigitasi sendiri, kemudian hasil langsung keluar sesuai dengan tutorial yang ini nih. Nah, kita misalnya kalau tadi by region itu maksudnya seperti ini, Mas. Jadi kita satu region 100 sampai ke bawah itu semua keluar nilainya. Kalau by cell berarti di sel saja yang tadi kita bikin. Kayak tadi hanya sel pin 1 sampai 100, hanya terbatas ketebalan 20 cm. Nah, biasanya seperti itu. Atau dua-duanya juga bisa. Kalau di dongle, saya biasanya melakukan 3-3-nya, sehingga data saya peroleh semua. Kira-kira begitu, Mas. Iya, makasih banyak ya Pak atas. Ya, sama-sama. Jadi kalau misalnya di kampus punya dongle sebenarnya lebih aman. Tapi yang paling penting adalah ketika kita melakukan pengolahan data dengan EcoView ini adalah sampai misalnya tadi kita sudah bisa melakukan klik kanan integrated cell, itu sudah selesai sebenarnya. Artinya kita sudah bisa melakukan pengolahan data dengan EcoView. Mengenai ekspor datanya memang ada kemudahan dengan menggunakan dongle. Kalau manual memang tadi sudah saya sampaikan kekurangannya banyak. Untuk kan ini memindahkan misalnya. Kalau hanya 500 ping sebentar, kalau sudah 20.000 ping kan repot. Apalagi misalnya kalau kita buat grid-nya itu 50/50 ping. Nah, karena jumlah ping ini juga menentukan nanti analisis selanjutan. Misalnya dengan rata-rata 50 ping atau 100 ping ada perbedaan nggak? Gitu, ya gitu, Mas. Nah, kira-kira sampai di situ, Mas, ininya. Informasi tentang nilai Excel-nya. Nah, teman-teman misalnya kalau melakukan manual, misalnya kalau hasil deteksinya ternyata ingin tahu di situ itu berdasarkan hasil akustik, pasir atau lumpur atau karang gitu. Nah, akhir perhitungannya rasanya seperti ini. Di dongle juga tadi itu kalau kita masukkan ujungnya juga begini. Yang ini template untuk perhitungan sebenarnya. Kalau untuk memindahkan data hanya 3 poin ini. Kalau di dongle ini kita tinggal copy paste, ini semuanya masuk. Baru kita hitung rumusnya yang ini.
Nah, yang template-nya adalah SV linear sampai yang SS, sampai mendapatkan nilai ini. Baru kita samakan dengan coring. Kira-kira gambaran umum seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain mungkin? Atau di seluruh peserta apakah sudah bisa melakukan pengolahan sampai keluar nilainya, sampai mendapatkan nilai SV? Halo Pak. Ya. Kalau sudah mendapatkan sampai SV min sudah mendapatkan Pak. Ya. Jadi ketika kita sudah dapatkan nilai SV, itu sebenarnya kita sudah selesai mengolah data untuk tahap mengeluarkan nilai hambur balik. Nah, untuk analisis selanjutnya misalnya, contoh misalnya, untuk apa sebenarnya kita mengetahui nilai hambur balik? Kalau dari segi saintifik, misalnya, apakah misalnya posisi transducer tegak lurus terhadap perahu misalnya, terhadap wahana di dasar permukaan, dengan yang dimiringkan nilai hambur baliknya sama tidak? Nah, itu di sana sebenarnya bisa kita lakukan analisis bahwa ternyata perbedaan kemiringan derajat 0 derajat, 60 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, itu nilai hambur baliknya berbeda. Sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap pancaran gelombang akustik, jarak terhadap sudut. Itu bisa dilakukan analisis. Biasanya kalau teman-teman bisa membaca jurnalnya Pak Manik dan yang lain, itu ada beberapa jurnal terkait dengan hubungan sudut dengan jarak deteksi. Nah, itu yang di kotak-katik adalah nilai hambur baliknya. Itu pasti akan memberikan informasi yang berbeda ketika dia frekuensinya berbeda, jaraknya berbeda, sudut kemiringannya juga berbeda. Karena kalau kita di laut, makanya tadi sejak di awal saya menyampaikan bahwa kenapa harus melakukan kalibrasi navigasi perahu. Karena kalau di laut itu kan tidak tenang. Kalau kita misalnya diam atau di water tank, mungkin posisi transducer tetap normal, vertikal, dan tegak lurus 90 derajat misalnya. Tapi ketika kita di kapal, itu misalnya kapal ngangguk ke depan, oleng ke kiri, ke kanan, pasti transducernya juga ikut mengikuti gerakan kapal, sehingga arah pancarannya tidak akan mungkin persis 90%. Dia akan berubah sesuai dengan gerakan kapal. Makanya kenapa harus dilakukan kalibrasi navigasi, sehingga nanti hasil yang dideteksi atau direkam, itu betul-betul persis di bawah badan kapal. Kira-kira begitu, Mas. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan pengolahan data sampai mendapatkan nilai SV ya, SV atau scattering volume. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, kalau tidak ada, ini proses pengolahan data kita sampai di sini ya. Kalau di jadwal saya lihat sampai 12.30 malah ya. Nah, ini lebih cepat dari jadwal. Nah, silakan misalnya kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa diambil alih oleh panitia. Permisi Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya sekaligus meminta sih Pak, itu template perhitungannya bisa di-share ya, nggak Pak? Nanti template-nya sebenarnya kemarin Mas, saya lupa memberikan ke panitia karena panitia mungkin juga lupa mengingatkan ke saya. Jadi nanti kita kasih ke panitia, nanti dikirim di email masing-masing atau di tempat yang kemarin data dikirim. Oke, siap Pak, makasih. Sama-sama. Teman-teman dari Unipa bagaimana, berhasil semua? Iya, berhasil Bapak. Bang Martin bagaimana, sukses? Nah, software EcoView-nya itu bisa diupdate. Kalau tidak salah sekarang sudah ada yang lebih bagus, tapi yang standar itu adalah EcoView 4 dan bisa dipakai untuk mengolah data EK15 apapun jenisnya, dia bisa diolah. Jadi yang EcoView 4 adalah standar, kalau mau yang update ada juga yang update open source, tetapi yang modelnya kayak tadi, jadi tidak berlisensi. Kalau yang berlisensi harganya lumayan sekitar 80 sampai 100-an ya. Nah, biasanya kalau
model pengolahan data seperti ini, kalau di IPB itu di TK, ini anak-anak yang fokus di pengolahan dasar perairan, paling sering menggunakan EcoView ini dengan Sonar Pro. Itu prinsipnya hampir sama, cuman cara pengolahan datanya agak berbeda. Tetapi hasil akhirnya adalah sama. Itu mendapatkan nilai SV atau scattering volumenya. Permisi Pak, izin bertanya lagi. Silakan Mas. Masih ada waktu banyak. Mungkin saya kurang nangkep ya Pak tadi. Jadi proses untuk nanti pengolahan data dan analisis data dan akhirnya mendapat hasil akhir yang Bapak unjukin ini untuk identifikasi substratnya nanti bagaimana ya Pak? Untuk melakukan identifikasi substrat biasanya gini Mas. Jadi nilai yang ini, nilai yang kita kan mendapatkan nilai SS ya, nilai hambur barik 29,08 desibel misalnya. Nah, sudah banyak referensi ini misalnya pada frekuensi 200 kalau nilai 29,8 desibel itu adalah pasir halus. Nah, ini kita belum bisa mengatakan bahwa hasil deteksi akustik adalah benar 100%. Nah, kita sesuaikan dengan hasil coring. Nah, hasil coring itu dilakukan analisis lab sampai misalnya beberapa perlakuan sampai mendapatkan nilai bahwa hasil coringnya itu adalah pasir halus atau bukan gitu. Nah, kebetulan dari data ini, dari hasil analisis lab bahwa di posisi yang ini itu juga hasilnya pasir halus. Artinya informasi yang dideteksi akustik dengan informasi hasil coring yang kita ambil, contoh sedimennya, itu sama. Nah, namun juga ada beberapa yang salah. Misalnya di hasil coringnya pasir, tetapi hasil deteksi akustiknya pasir halus atau lumpur. Nah, berarti itu ada yang keliru di proses pengolahan datanya. Untuk mendapatkan nilai ini ada kekeliruan, sehingga perlu dilakukan ditelusuri di mana kesalahan proses pengolahannya. Begitu kira-kira, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nanti kalau saya ingin. Ya, boleh Mas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nah, nanti bisa lewat email saya atau WA, itu bisa di PPT yang tadi saya tampilkan nomor email dan WA, itu bisa kita diskusi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan bisa saya sampaikan, nanti saya bisa sampaikan di lewat WA atau email. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan panitia bisa mengambil alih. Lalu sih jam berapa sih itu nggak ada? Nggak jam. Iya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada para peserta pelatihan? Jika tidak ada, kita langsung saja. Terima kasih kepada Bang Elson yang telah menjadi pemateri pada pelatihan ini, yang tentunya dengan materi yang menarik ya. Dan sepertinya mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dengan telah membaca doa tadi, maka berakhirlah acara pelatihan ini. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan peserta pelatihan akustik dan instrumentasi kelautan. Sebelumnya, saya ingatkan kepada teman-teman peserta pelatihan untuk mengisi Bitly evaluasi ya. Telah disampaikan di grup WhatsApp sama di kolom chat. Untuk file Excel-nya nanti akan diberikan kalau tidak di grup WhatsApp, di folder yang tertera sebelumnya. Akhir kata, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.